Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya pada kita semua. Kali ini saya Bayu Prasetyo dan Saya Mahendra Anggitya Darmawan. kami dari Universitas Jana Badra jurusan Teknik Informatika akan mempresentasikan serta memaparkan kaitan tentang teknologi virtual reality atau VR pada tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi. Virtual reality atau VR adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia virtual yang disimulasikan oleh komputer. Dengan adanya VR ini, user merasa lebih nyata untuk berada di lingkungan tersebut. Dalam bahasa Indonesia, VR dikenal dengan istilah realitas maya. Sebenarnya, teknologi VR ini sudah dikembangkan sejak tahun 1980-an. Jaron Lanier, salah satu pelopor modern dari bidang teknologi, mendirikan perusahaan IPL Riset pada tahun 1985. Pada tahun ini juga ia mempelopori serta menciptakan Google serta sarung tangan yang dibutuhkan oleh user dalam menggunakan VR. Lalu, mengapa teknologi VR ini baru populer beberapa tahun ke belakang? Hal ini dikarenakan perubahan zaman yang memungkinkan seseorang mendapatkan kemudahan dalam menggunakan teknologi VR. Lihat saja seperti kacamata atau Google yang digunakan untuk kebutuhan VR semakin mudah didapatkan, bahkan bisa dibeli di marketplace atau e-commerce. Selain itu, VR, virtual reality atau VR juga merupakan salah satu teknologi yang mana mampu menciptakan simulasi. Simulasi tersebut seperti dunia nyata pada umumnya, di mana kamu bisa melihat suasana serta dapat berjalan-jalan di sebuah kota yang belum pernah dikunjungi. VR tidak hanya memberikan pengalaman melihat layar, tetapi juga pengguna dapat berinteraksi dengan dunia 3D. Pada teknologi VR, ini dapat mensimulasikan banyak indera, seperti indera penglihatan, pendengaran, sentuhan, serta penciuman. Akan tetapi, walaupun penggunaan VR ini banyak digunakan untuk permainan video game, virtual reality juga banyak dimanfaatkan pada beberapa bidang lainnya. Contoh penggunaan virtual reality, misalkan seperti penggunaan virtual reality pada teknologi NFT game. Seperti yang kita ketahui, NFT atau non-fungible token adalah jenis aset digital yang unik dan langka. Aset digital ini mewakili versi digital dari item koleksi fisik seperti gambar, video, tweet, game, serta real estate dan berbagai item koleksi lainnya yang memiliki nilai. Di dalam NFT, virtual reality merupakan teknologi yang membantu meningkatkan tampilan pada dunia augmented reality, yaitu teknologi yang menggabungkan objek virtual 2 dimensi maupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata seperti real time. Teknologi ini akan membuat kamu masuk ke dunia virtual sepenuhnya dimanapun kamu berada. Melalui penggunaan perangkat gadget VR seperti Google Cardboard, Oculus Rift, dan berbagai perangkat VR lainnya, kamu bisa merasakan sensasi berada di lingkungan virtual baru, berinteraksi dengan pengguna lain di ruang tertentu. Teknologi virtual reality atau VR juga akan memudahkan pengguna untuk mengakses pengalaman VR yang lebih imersif. Peranan virtual reality dalam NFT games. Dengan meluasnya penggunaan model P2A atau Play to Earn, pada pemain dapat menikmati permainan sambil menghasilkan berbagai keuntungan dan imbalan yang tersedia di dalam gym. Gym P2A memungkinkan kamu untuk memperoleh aset yang dapat kamu bawa ke dunia nyata. Aset yang dimaksud bisa dalam berbagai bentuk, mulai dari item khusus dalam gym hingga aset kripto yang bisa diperjualbelikan di crypto exchange. Pada saat ini, sebagian besar gym yang menawarkan ekonomi dalam ekosistem mereka sendiri sedang dalam perjalanan untuk menghadirkan AR atau augmented reality dan VR atau virtual reality NFT project.
Bahkan ada banyak perangkat di marketplace yang sudah mendukung teknologi tersebut. Melalui teknologi virtual reality atau VR, pemain dapat memiliki kesempatan untuk bisa melihat berbagai aset dalam game, seperti baju perang atau armor di dunia nyata. Selain itu, keduanya juga dapat menciptakan yang lebih imersif sehingga membuat alur cerita dalam game menjadi lebih menarik lagi. Tak hanya sekedar bermain game, ada beberapa fungsi VR yang bisa digunakan dalam dunia kerja. Di antaranya adalah yang pertama, melakukan rapat. Beberapa perusahaan atau startup besar sudah memanfaatkan VR untuk digunakan dalam rapat kantor untuk meningkatkan kualitas serta pengalaman dalam rapat. VR dijadikan salah satu solusi terbaik. Semua pegawai bisa melakukan rapat dimanapun dan kapanpun. Misalnya, Sinta VR yang mengembangkan sebuah sistem dengan nama Virtual Meeting System, di mana ini merupakan suatu sistem teknologi berbasis virtual reality atau VR yang dapat mempertahankan komunikasi secara real-time, nyata, dan lebih efisien dengan menghubungkan banyak pelaku dari seluruh dunia secara virtual. Virtual Meeting System sendiri adalah platform yang dikembangkan oleh Sinta VR berdasarkan keinginan pelanggan dan dengan tujuan beragam. Sistem ini disebut mampu menyediakan platform untuk mempromosikan produk, pertemuan bisnis digital, seminar daring, pesta, sampai kegiatan belajar dan mengajar. Salah satu fitur menarik yang ditawarkan adalah tampilan berupa avatar 3D realistis dalam hitungan detik. Avatar ini dikatakan menjadi hidup layaknya kita berbicara, bergerak, dan berinteraksi dengan yang lain. Secara singkat, kita dapat menuangkan ide di ruangan sekitar seperti mencatat atau memberikan catatan hanya dengan sentuhan tangan Anda. Pengguna cukup menggunakan webcam untuk hadir tanpa headset, screen share, aplikasi, atau jendela apapun dari komputer, serta dapat mengunggah model 3D, gambar 2D, video, dan PDF. Keunggulan lainnya adalah sistem platform ini dapat diakses secara multiplayer, yaitu pengunjung dapat bertemu satu sama lain dalam sebuah ruangan virtual. 2. Menghemat budget kantor. Walaupun modal untuk membeli alat VR awalnya mahal, namun untuk beberapa perusahaan menganggap bahwa teknologi VR ini bisa dijadikan sebuah investasi bahkan menghemat biaya operasional kantor. Kantor tidak perlu menyewa gedung ataupun membayar biaya transportasi untuk para pegawai. Hanya dengan bermodalkan alat pendukung VR, pekerjaan dapat dikerjakan di mana saja dan kapan saja. 3. Training atau pelatihan. Teknologi VR yang bisa membuat dunia virtual terasa nyata dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan untuk melakukan training atau pelatihan. Misalnya, seperti simulasi operasi bagi para dokter, virtual reality atau VR ini dapat digunakan untuk pelatihan medis. Beberapa mahasiswa kedokteran serta calon dokter perlu mempraktikkan keahlian mereka untuk menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas. Pelatihan VR dapat menjadi media pelajaran serta detail dari berbagai prosedur. Dengan kata lain, calon dokter dapat mempelajari tubuh manusia secara langsung dan berlatih dengan lebih baik. Kemudian, virtual reality dapat juga diterapkan pada simulasi penerbangan pesawat untuk para pilot yang sedang dalam masa pelatihan. Hal ini memudahkan pilot untuk berlatih menerbangkan pesawat tanpa harus menggunakan pesawat sungguhan, cukup menggunakan simulator. Dengan kata lain, peranan virtual reality sangat penting dan terbukti bahwa VR ternyata dapat bermanfaat di dunia kerja, bukan hanya kepentingan bersenang-senang semata. Kesimpulannya, dari deskripsi keterangan materi virtual reality yang telah kami sampaikan, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa teknologi VR memang terasa sangat canggih dan modern, namun ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari teknologi ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan VR. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kelebihan teknologi virtual reality atau VR salah satunya adalah bermanfaat untuk dunia medis. Tak hanya itu, teknologi VR juga bisa memberikan kesenangan bagi penggunanya jika digabungkan bersama game. Pada tahun 2020, sebuah video dokumenter beredar di internet dengan judul Meeting You, memperlihatkan seorang ibu bisa bertemu kembali dengan anaknya yang sudah meninggal lewat teknologi VR ini.
Hal ini menunjukkan bahwa VR bisa dijadikan pelarian dari dunia nyata. 2. Kekurangan VR. Walaupun banyak memiliki kelebihan, teknologi VR juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan pada VR adalah dapat mempengaruhi mental penggunanya karena tidak bisa membedakan mana dunia nyata dan virtual. VR dapat membuat penggunanya mengalami perasaan kehilangan realitas dan perasaan isolasi saat berinteraksi dengan dunia buatan. Bahkan VR menyebabkan seorang menjadi antisosial atau depresi jika mereka merasa terjebak di dunia virtual. Apalagi jika seorang merasa lebih senang di dunia virtual karena tidak bisa mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan di dunia nyata. VR adalah sebuah teknologi yang masih terus dikembangkan sampai saat ini. Bahkan sekarang VR dikembangkan bersamaan dengan diluncurkannya dunia metaverse. Walaupun bermanfaat bagi segala aspek, kamu sebagai pengguna VR harus bijak dalam menggunakannya agar tidak terjebak di dunia virtual yang dapat mengganggu kesehatan mental. Ya, baik, berdasarkan kesimpulan di atas sekaligus menjadi penutupan bagi presentasi serta pemaparan tentang teknologi virtual reality atau VR beserta beberapa peranan pentingnya. Kita sebagai generasi muda harus bisa menggunakan teknologi secara bijak agar kedepannya dapat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan kita semua. Akhir kata, saya Bayu Prasetyo. Saya Mahendra Anggitya. Kami akhiri presentasi dan pemaparan kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.